Seorang dokter yang masih muda berniat untuk menggemburkan tanah apartemennya. Lalu, dia membutuhkan seorang pekerja untuk memindahkan truk pengangkut pasir ke apartemennya di lantai 1. Lalu dia menghubungi salah satu temannya yang berprofesi sebagai penghubung pekerja-pekerja yang berpengaruh dalam pembangunan. Kemudian temannya membantunya dan mengabulkan segala permintaannya. Lalu temannya mengirimkan 2 pekerja untuk memindahkan pasir ke apartemen tersebut. Yang pertama adalah seorang pria tinggi yang berbadan besar serta besar otot-ototnya dan tubuhnya kekar. Orang itu telah berusia 50 tahun. Lalu yang kedua adalah seorang pria yang pendek dan kurus serta lemah tubuhnya. Lalu dia bertanya kepada temannya secara terkejut, apakah dengan 2 orang ini bisa tercapai pekerjaan apartemen ini? Kemudian temannya menjawab, ya, dengan cepat mereka akan melampaui bayanganmu. Kamu tidak perlu khawatir. Pemuda yang memiliki apartemen tersebut pun menyiapkan mereka berdua apa yang dibutuhkan dan meninggalkan mereka tanpa perasaan tidak puas ataupun tidak tenang. Setelah beberapa jam, dia merasa khawatir pada mereka berdua. Lalu, dia pergi ke apartemen untuk kedua kalinya. Betapa dia sangat terkejut ketika sampai. Mereka berdua telah menyelesaikan setengah pekerjaan yang lebih penting. Lalu pemuda itu masuk sambil melihat cara penyelesaian pekerjaan mereka berdua. Pekerja yang lemah membuka karung pasir dan menyiapkannya saja, dan tidak ada pekerjaan lain kecuali itu. Sedangkan pemuda yang kuat mengisi karung dan membawanya di atas pundaknya, lalu naik ke atas apartemen. Pembagian yang tidak adil dari segi pembagian yang penting, dan bekerja keras dalam pekerjaan. Setelah itu, pemuda tersebut memberitahu mereka berdua bahwa dia akan pergi untuk membawakan beberapa minuman untuk mereka berdua dan meminta pekerja yang kuat untuk pergi bersamanya. Dalam perjalanan, dia berkata, apakah pekerja ini bekerja sebagai sewaan untukmu dengan upah per hari? Lalu dia berkata, tidak, dia teman kerjaku bagi hasil. Lalu pemuda itu terkejut dan berkata, tetapi ini tidak adil. Kamu yang bekerja keras dan bukan membuka karung serta menyiapkannya saja. Maka kenapa harus seperti itu? Lalu pekerja yang berbadan besar tersebut berkata, aku sangat tahu itu. Tetapi rizkiku sangat bergantung dengan pekerja yang lemah itu. Dan aku akan memberitahumu rahasia di dalam teman kerjaku itu. Suatu hari aku sangat membutuhkan pekerja yang lebih muda dariku. Tetapi aku tidak menemukannya. Dan ketika dia datang kepadaku, dia ingin bekerja membantuku, lalu aku pun menyepakatinya. Lalu aku memberinya upah yang kecil. Terkhusus dia mempunyai keluarga. Lalu aku memberinya 1/3 upahku. Dan aku sudah bersamanya selama beberapa tahun. Istriku tahu dengan kisah kami berdua. Lalu dia menolaknya dan memintaku untuk memecatnya. Dan aku tidak dapat menerimanya walaupun dengan upah pekerjaku yang kecil. Lalu aku menjalankan pendapatnya dan memberitahunya bahwa aku akan mencari pekerja yang lain agar aku bisa berlibur. Dan di hari kedua, aku pergi seperti biasa ke tempat perkumpulan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi tidak seorang pun mengajakku dan aku pun kembali ke rumah serta tidak bekerja pada waktu itu. Lalu aku mengulang di hari kemudian, tetapi sia-sia. Lalu pekerjaanku terhenti selama 3,5 bulan. Aku duduk sambil berpikir, kenapa tidak ada satupun yang mengajakku untuk bekerja, padahal aku laki-laki yang kuat, yang dapat menyelesaikan pekerjaan sendirian yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang. Lalu aku pergi ke masjid untuk sholat fardu. Lalu aku sholat istiqoroh 2 rakaat. Setelah sholat istiqoroh, aku merasakan bahwa sebabnya adalah aku memecat pekerjaan orang yang lemah itu yang telah memutuskan rizkinya sebab aku menuruti istriku, yang salah menangkap tentang rizki dengan hitungan duniawi saja seperti 1 + 1 menjadi 2. Lalu aku langsung pergi ke rumah pekerja itu untuk kedua kalinya dan memberitahunya agar mempersiapkan dirinya untuk bekerja di hari selanjutnya. Aku berjanji padamu ya Ustadz, ketika kita pergi ke tempat perkumpulan pekerja-pekerja, kita orang yang pertama yang akan menyelesaikan semua pekerjaan. Dan pekerjaanku pun tidak pernah terputus 1 hari pun setelah hari itu. Lalu aku bekerja dengannya secara bagi hasil, lalu upahku bertambah, serta semakin bertambah berkah di semua kehidupanku. Wahai Ustadz, sebuah pelajaran bukan hanya di masalah fakir atau kaya, dan bukan di masalah lemah atau kuat. Tetapi pelajarannya bagaimana pekerjaan kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita bertakwa kepada Allah bahwa kita itu lemah
dan membutuhkan rahmat di dalam hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasihanilah orang yang ada di bumi, maka kalangan yang berada di langit akan mengasihanimu juga. Dan ia bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai kaum yang dikhususkan untuk memberikan nikmat untuk kemaslahatan hamba-hambanya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Seorang pria menikah dengan perempuan yang tidak terlalu cantik, tetapi ia mempunyai hati yang bersih dan cinta yang besar kepada suaminya. Ia selalu meminta ridhonya agar berdandan untuknya. Tetapi setiap kali ia mencoba untuk membuatnya senang dan menghadap di depannya dengan bentuk yang cantik, ia tidak menghiraukannya dan malah menyakiti perasaan istrinya. Bahkan di satu momen ia membawanya dengan paksaan untuk mencuci wajahnya dan membuatnya melihat kaca untuk melihat tingkat kecantikannya. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Lalu sang istri pun menangis karena sedih dan putus asa, lalu tidur pada malam itu dengan perasaan yang tersakiti. Di pagi hari, sang suami pergi ke tempat pengujian untuk mengetahui hasil tesnya untuk menjadi pegawai yang handal. Ia sangat yakin akan berhasil karena pendidikannya dan kematangan pengalamannya dengan teliti. Ketika petugas mengumpulkan hasil ujian pengalaman, lalu sang suami pun terkejut karena ia tidak lulus. Lalu ia sangat bersedih sampai menangis. Lalu salah satu orang yang lulus mendengarnya dan berkata kepada temannya, "Jika petugas menyetujui agar aku mengundurkan diri dari pegawai ini untuk pria yang menangis ini, maka aku akan melakukannya sekarang. Dan setiap ketegaran pasti Allah menggantikannya untukku. Dan barang siapa yang menjaga perasaan seseorang, maka Allah akan menjaga perasaannya." Lalu di kesempatan itu sang suami pun mengingat bahwa ia selalu menyakiti perasaan istrinya. Lalu ia sangat menyesal dan mengetahui bahwa perbuatan yang paling besar di dunia ini adalah menjaga perasaan. Dan setelah waktu itu ia selalu memperlakukan istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu ia mencapai pekerjaan yang dia tidak pernah impikan sebelumnya. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ.